Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rohadatul Ais dari Program Pascasarjana Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah tema, yaitu pola pendidikan Islam di Spanyol. Hal ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern yang diampu oleh Dr. M. Arfan Muammar, MPDI. Periode perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama, tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini, Spanyol diperintah oleh seorang amir atau panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh banyak kemajuan. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Sedangkan Hisham I dikenal berjasa sebagai pembaharu dalam kemiliteran. Adapun Abdurrahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Kemudian periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman III, Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan terlebih di bidang arsitektur. Kemudian periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk Al-Tawaif. Sayangnya, jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu kemudian meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Sehingga karena menyaksikan kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik Islam, maka orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan untuk pertama kalinya. Akibat fatalnya, kekuatan Islam diketahui mulai menurun. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Walaupun terpecah dalam beberapa negara, pada periode kelima ini, Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun. Kemudian dilanjutkan dinasti Muwahhidun. Akan tetapi tidak lama, dinasti Muwahhidun mengalami keruntuhan. Sehingga pada akhirnya, kecuali Granada, seluruh wilayah Spanyol telah lepas dari kekuasaan Islam. Periode ke-6, tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman Al-Nasir. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil. Hingga akhirnya persekutuan antara wilayah Aragon dan Kastil melalui perkawinan Ferdinand dan Isabella melahirkan kekuatan besar untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Dengan demikian, berakhirlah kekuatan Islam di Spanyol. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, antara masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pola pendidikan Islam di Spanyol.
Berdasarkan literatur yang membahas sejarah pendidikan dan sejarah peradaban Islam, secara garis besarnya, pendidikan Islam di Spanyol terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Kutab. Kutab termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi, dan para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah ada fikih, kemudian bahasa dan sastra. Bahasa Arab merupakan bahasa administrasi resmi dalam pemerintahan Islam di Andalusia. Dan selain itu masih ada banyak disiplin ilmu lainnya. Bagian yang kedua adalah pendidikan tinggi. Di kawasan Andalusia yang pernah menjadi pusat pemerintahan Islam, banyak dibangun perguruan tinggi yang terkenal, seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan lain sebagainya. Pada perguruan tinggi ini diajarkan ilmu kedokteran, astronomi, teologi, hukum Islam, kimia, dan lain sebagainya. Dan pada lembaga ini pula muncul nama-nama tokoh yang cukup terkenal, diantaranya adalah Ibnu Qutaibah, yang dikenal sebagai ahli tata bahasa. Ada pula Abu Ali Qoli, yang dikenal sebagai ahli bidang biologi, dan masih banyak lainnya. Namun secara garis besar, perguruan tinggi di Spanyol terdapat dua konsentrasi ilmu, yaitu ilmu pengetahuan sains dan filsafat. Sebagaimana halnya siswa belajar pendidikan pada tingkat rendah atau kutab, juga mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat tinggi, yaitu Universitas Cordova, dan yang dianggap setara dengan Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Universitas Cordova memiliki perpustakaan yang menampung sekitar 4 juta buku dan meliputi buku astronomi, matematika, kedokteran, teologi, hukum, dan lain sebagainya. Dan di Universitas Cordova ini menampung sekitar ribuan orang. Sebagaimana yang disebutkan, beberapa bidang ilmu yang diajarkan pada perguruan tinggi di Spanyol pada saat itu adalah yang pertama filsafat, kemudian ada pula sains, di mana perkembangan sains ini sangat pesat dan sangat maju sekali, yang ditandai dengan munculnya berbagai macam bidang pengetahuan, ilmu pengetahuan, seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan lain sebagainya. Adapun tokoh yang termasyhur pada saat itu adalah Abbas Ibnu Farnas dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia juga adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Kemudian dari bidang kedokteran, dokter dan tabib dari Al-Andalus memiliki sumbangan yang penting bagi bidang kedokteran, termasuk anatomi dan fisiologi. Di antaranya adalah Abul Qasim Az-Zahrawi, atau dikenal sebagai Abul Chasis, atau disebut sebagai Bapak Ilmu Bedah Modern, yang menuliskan kitab At-Tasrif, buku penting dalam kedokteran dan ilmu bedah. At-Tasrif merupakan ensiklopedia yang terdiri dari 30 volume yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan digunakan dalam sekolah kedokteran di kebudayaan Eropa maupun Islam selama berabad-abad. Dalam bidang kedokteran, ada pula nama lain seperti Ummul Hasan binti Abi Ja'far, seorang tokoh dokter wanita, dan dari bidang geografi ada pula nama Ibnu Jubar, Ibnu Jubar, Ibnu Batutah, dan lain sebagainya. Perkembangan pendidikan Islam di Spanyol. Perkembangan pendidikan Islam di Spanyol dapat ditandai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pendirian lembaga pendidikan. Ketika umat Islam berkuasa di Spanyol, telah mendirikan madrasah-madrasah yang tidak sedikit jumlahnya guna menopang pengembangan pendidikannya.
Madrasah itu tersebar di seluruh daerah kekuasaan Islam, antara lain Cordova, Sevilla, Toledo, Granada, dan lain sebagainya. Dalam metode sendiri, terdapat dua macam metode, yaitu metode pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pada pendidikan formal, guru atau dosen duduk di atas podium, memberikan materi pelajaran, khususnya pendidikan tinggi dengan membacakan manuskrip-manuskrip. Sedangkan metode non-formal biasanya berbentuk halakoh, di mana posisi guru berada di antara para pengunjung, kemudian guru mendiktekan sejumlah buku, dan kemudian menjelaskannya secara rinci. Diskusi seperti ini merupakan metode pengajaran yang telah membumi di Spanyol. Kemudian perkembangan perpustakaan. Besarnya perhatian umat Islam di Spanyol dalam menyediakan sarana perpustakaan sangat luar biasa. Ini dapat dilihat dengan berdirinya perpustakaan Khazanatul Humithani di Andalusia. Perpustakaan ini memiliki buku sebanyak 400.000 jilid, di samping perpustakaan-perpustakaan lain yang didirikan oleh perorangan untuk dimanfaatkan secara umum. Faktor pendukung perkembangan pendidikan Islam di Spanyol. Terdapat beberapa faktor yang akhirnya mendukung perkembangan pendidikan Islam di Spanyol. Di antaranya, yang pertama adalah faktor dukungan dari penguasa. Adanya dukungan dari penguasa membuat pendidikan Islam cepat sekali majunya, karena penguasa sangat mencintai ilmu pengetahuan dan berwawasan jauh ke depan. Pemerintah juga memberikan subsidi yang banyak terhadap pendidikan, yakni dengan murahnya buku bacaan atau pemberian penghargaan yang tinggi berupa emas murni kepada penulis atau penerjemah buku seberat buku yang diterjemahkannya. Hal menarik lainnya adalah pemerintah juga memberikan makanan pokok sehingga pengisian kepala dan pengisian perut tidak perlu dihiraukan lagi dan relatif murah dijangkau serta didapat oleh masyarakat. Faktor yang kedua adalah faktor ketersediaan lembaga pendidikan. Seperti yang telah disebutkan, banyak sekali universitas dan sekolah-sekolah yang didirikan pada saat itu, seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada. Faktor kemudahan menukar literatur dan bertukar gagasan. Banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur dan ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan berbagai gagasan ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terdiri dari beberapa kesatuan politik, tetapi terdapat pula apa yang disebut kesatuan budaya Islam. Kejayaan masa lalu bukan hanya sesuatu yang indah untuk dikenang, tetapi juga menjadi suatu bahan belajar yang berharga bagi kita. Mencari nilai-nilai positif yang dapat diambil dari kejayaan masa lalu demi memajukan masa kini adalah salah satu hal bijak yang saat ini dapat kita lakukan sebagai umat Islam. Begitupun nilai negatif yang terdapat pada masa lalu bisa menjadi pengalaman yang berharga yang harus kita hindari agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Allahu a'lam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.